Trip kali ini saya di Stasiun Nunut. Saya akan menuju ke Stasiun Kota Surabaya. Untuk harga saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kita berangkat dulu guys. Kereta Ndoho Penataran dikenal sebagai kereta ekonomi favorit masyarakat Jawa Timur. Selain harga tiket yang terjangkau, rutenya juga melewati banyak kota penting, sehingga cocok untuk perjalanan harian maupun wisata. Pemandangan khas pedesaan langsung terlihat, hamparan sawah hijau, rumah-rumah warga, dan aktivitas masyarakat yang masih alami. Dan perjalanan sampailah di Stasiun Kertosono. Ini adalah proses pergantian kepala kereta. Oke, kita lanjutkan lagi menuju ke Stasiun Surabaya Kota. Saat kereta mulai berjalan di kawasan kota Surabaya, pemandangan yang terlihat berbeda dengan daerah pedesaan. Rel kereta membelah pemukiman padat, kawasan industri, hingga gedung-gedung tinggi. Di beberapa titik, kereta melintasi jalan raya yang ramai, memberikan pengalaman unik melihat aktivitas kota dari balik jendela. Sampailah di Stasiun Surabaya Kota. Kita lanjutkan ke makam Sunan Ampel. Di balik gapura, pengunjung akan disambut oleh deretan toko dan pedagang yang menjual berbagai macam barang.
mulai dari perlengkapan ibadah seperti sajadah, sarung, dan peci hingga parfum khas Timur Tengah dan oleh-oleh haji. Oke, kita lanjutkan ke Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Masjid Ampel merupakan salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di kota Surabaya. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi saksi penting penyebaran Islam di tanah Jawa, khususnya oleh Sunan Ampel. Didirikan pada abad ke-15, Masjid Ampel hingga kini tetap berdiri kokoh dan menjadi tujuan utama wisata religi bagi masyarakat dari berbagai daerah. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat dan dikenal sebagai salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Beliau diperkirakan datang ke Jawa pada abad ke-15 dan mendirikan pusat dakwah di kawasan Ampel, Surabaya. Makam Sunan Ampel terletak di kawasan Ampel, tepatnya di Jalan Ampel, Masjid Surabaya Utara. Lokasinya tidak jauh dari kawasan perdagangan dan kampung Arab sehingga mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Suasana di sekitar makam sangat kental dengan nuansa religi. Para peziarah biasanya datang untuk berdoa, membaca tahlil, dan mengenang jasa Sunan Ampel dalam penyebaran agama Islam. Kita lanjutkan melewati Pasar Ikan Pabean dan melanjutkan lagi menuju ke Kampung Melayu dan meneruskan ke Jembatan Merah. Kita melewati Kota Tua Surabaya. Dan kita berhenti di halte Jembatan Merah Surabaya. Oke, perjalanan kita lanjutkan naik Surabaya Bus menuju ke alun-alun Surabaya. Kita lanjutkan naik bis SSCT Surabaya. Dengan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, good afternoon. Oke, selamat datang di City Tour yang bersama bus SSCT Surabaya Sightseeing and City Tour. Ini adalah masih rute Ramadan, teman-teman ya. Jadi ini temanya ngabuburit. Biasanya kita jalan setiap reguler itu ada pagi, ada siang, tapi khusus rute Ramadan ini hanya sore hari. Itu ya, hanya satu kali dalam sehari, teman-teman. Dan tujuan kita nantinya akan ada dua tempat. Yang pertama yaitu masjid, lagi-lagi karena menyesuaikan momennya. Jadi yang pertama ada Masjid Kemayoran. Kemudian yang kedua nanti kita akan ke area Pecinan, Chinatown. Ya, jadi nanti yang di masjid
Mungkin kalau ada yang teman-teman ingin sholat juga bisa di situ ya, sholat asar. Kemudian untuk yang di Chinatown nanti teknisnya free time. Jadi akan saya bebaskan teman-teman kalau mau foto-foto, mau explore sendiri gitu ya, atau mau lihat, karena akhir pekan itu biasanya di Chinatown akan ada semacam tenan F&B gitu ya, ada bazar. Dan mungkin teman-teman kalau mau lihat-lihat juga boleh, barangkali mau beli untuk menu berbuka gitu ya. Oke, jadi akan ada 2 tempat, dan pertama-tama gitu mari kita berkenalan, karena mungkin ini dari wajah-wajahnya ada yang sudah pernah ikutan SSCT dengan Ibu Hanca di depan, Cak Regi, karena memang kebetulan saya dari Duta Wisata Kota Surabaya, Cak Daning gitu ya. Kalau di Jakarta ada Abang None, kemudian di Jogja di Mas Diajeng gitu ya, kalau di Surabaya namanya Cak Daning gitu. Jadi teman-teman boleh panggil Cak Regi, Mas Regi boleh. Oke, dan saya mau cek dulu alun-alun Surabaya. Teman-teman bisa lihat di sebelah sana ada namanya alun-alun, sudah sekitar 5 tahunan gitu ya, dikenal sebagai alun-alun Surabaya. Tapi jauh sebelum itu, kompleks ini dulu didirikan di masa Hindia Belanda tahun 1907. Awalnya bernamakan The Simpangse Society ya, jadi Simpangse itu diambil dari nama jalannya. Kalau teman-teman lihat ada jalan raya di sebelah sana, dulu dikenalnya sebagai Simpang Straat. Straat itu dalam bahasa Inggris sama seperti street, artinya jalan. Tonggo-tonggonya Mendelmark atau tuannya Belanda. Karena kenapa? Karena di sini kalau teman-teman perhatikan banyak sekali gedung-gedungnya gitu ya, di kompleks Balai Pemuda ini, mulai dari gedung TIC, ini tadi teman-teman tempat registrasi ulang. Kemudian di sebelah sana ada gedung barat, kemudian ada juga gedung merah putih. Karena banyaknya gedung ini, kemudian yang dimanfaatkan oleh pemerintah Belanda pada saat itu untuk mengadakan kegiatan menarik gitu ya. Banyak sekali contoh kegiatannya, diantaranya ada ruangan untuk main bowling, ruangan untuk main biliar, ruangan untuk berdansa. Berdansa adalah ya salah satu kegiatan favorit orang Eropa. Kemudian ada restoran, ada bar, jadi sangat banyak pilihannya, jadi semacam one stop entertainment ya. Karena sebelumnya itu dulu sempat ada satu plakat bertuliskan Verboden for London and Englander, artinya adalah pribumi dan anjing dilarang masuk di kawasan sini ya. Itu hal yang lumrah, hal yang umum ditemukan dulu di masa pendudukan Belanda. Tapi pada akhirnya mereka juga butuh tenaga kita. Karena kenapa? Karena dulu kalau tadi saya bilang ada restoran, ada bar ya, yang mana biasanya restoran ini membutuhkan seorang pramusaji, pelayan tuh yang membantu gitu tugasnya. Karno sebagai presiden pertama kita waktu itu akhirnya membuat satu kebijakan nasionalisasi. Singkatnya adalah setiap aset atau bangunan peninggalan Belanda di Indonesia pada saat itu diambil alih secara kepemilikan, bisa sahamnya dibeli gitu ya. Kemudian biasanya namanya diubah. Tidak terkecuali gedung ini. Awalnya di Simpangse Society, kemudian diubah menjadi Balai Pemuda. Itu tahun 1957. Jadi 50 tahun setelah bangunan ini berdiri ya. Jadi kita sekarang lagi ada di kompleks bangunan yang usianya sudah lebih dari 1 abad. Area kompleks yang bisa disebut sebagai alun-alun, akhirnya di akhir masa kepemimpinannya beliau membranding kawasan ini. Beberapa bagian dari kompleks ini direvitalisasi. Beberapa bagian ini direvitalisasi dari gedung ini. Kemudian ada alun-alun bawah tanahnya ya. Mungkin tadi teman-teman selagi nunggu ada yang sudah sempat jalan-jalan ke basement. Nah dari situ akhirnya di rebranding sebagai alun-alun Surabaya. Itu kenapa sekarang memudahkan orang-orang mungkin wisatawan luar Surabaya. Kalau lagi datang ke Surabaya biasanya gampangannya kan kalau cari pusat kota itu yang ada alun-alunnya gitu ya. Ya biasanya akhirnya banyak datang kemari. Oke, itu aja teman-teman. Sekarang sebelum berangkat saya mau foto dulu. Selama kita di jalan melewati gedung apa aja di kanan kiri atau melihat pemandangan apa aja, kalau ketutupan boleh dibuka aja. Terserah teman-teman mau sesuaikan tirai ada di samping teman-teman atau di samping saya nih ini. Akan melewati satu taman ya, taman aktif di Surabaya, namanya Taman Prestasi. Nanti ada namanya, teman-teman bisa lihat. Kenapa diberi nama Taman Prestasi? Karena kalau teman-teman masuk ke dalam taman ini, teman-teman bisa melihat berbagai macam replika
mau nambah wawasan, nambah referensi gitu ya, perihal prestasi apa saja. Teman mau naik yang namanya Perahu Kalimas, nah karena ini sore hari ya. Jadi kalau mau mencoba wisata Perahu Kalimas itu cocoknya biasanya malam. Gitu, karena kalau malam teman-teman akan bisa melihat ya banyak gedung-gedung tinggi itu lampunya sudah menyala gitu ya. Bagus lah, instagramable gitu bahasanya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menyusuri Sungai Kalimas. Pesan tiketnya di website yang sama ketika teman-teman pesan tiketnya SSCT ini di tiketwisata.surabaya.go.id. Harga tiketnya Rp7.000. Kemudian nanti teman-teman bisa kumpul di Taman Prestasi. Jadi di situ ada dermaganya, nanti teman-teman bisa berangkat dan kembali di situ. Jadi mungkin teman-teman yang pengen dapat experience gitu ya, pengen dapat pengalaman seolah-olah kayak lagi di Venice gitu ya, menyusuri sungai, kemudian menikmati gedung-gedung skyscraper gitu ya, gedung-gedung pencakar langit, tuh cocok tuh. Museum Cagar Budaya juga di sebelah kanan di tikungan jalan, warnanya putih. Ini namanya ada Museum Pendidikan. Nah, di sebelah kanan teman-teman nih, Museum Pendidikan. Diresmikan tahun 2019, kemudian menempati lahan bekasnya sekolah yang pernah didirikan oleh Bapak Pendidikan kita. Gitu. Siapa Bapak Pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara ya. Jadi beliau pada saat itu lagi-lagi di masa pendudukan Belanda atau di masa Hindia Belanda, karena sulitnya mendapatkan pendidikan bagi anak-anak pribumi pada saat itu, akhirnya beliau punya ide untuk mendirikan sekolah namanya Taman Siswa yang memang dikhususkan untuk anak-anak pribumi Surabaya gitu. Kalau di sebelah kiri ini ada Taman Budaya Jawa Timur. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau mendapatkan hiburan tradisional secara gratis gitu ya, nonton ludruk misalkan, mungkin teman-teman mulai jengah gitu ya, bosen nonton konser yang modern gitu ya, konser kekinian gitu, konser-konser musik yang sekarang, pengen dapat hiburan yang agak berbeda gitu ya, hiburan tradisional sekaligus teman-teman bisa belajar melestarikan budaya juga. Salah satu tempat yang wajib dituju adalah Taman Budaya Jawa Timur itu tadi. Biasanya cukup rutin menggelar pertunjukan akhir minggu biasanya gitu ya, Sabtu Minggu gitu biasanya itu ada pertunjukan. Jadwalnya teman-teman bisa cek aja di Instagramnya Disbudpar Jawa Timur ya, karena itu dikelola oleh Dinas Pariwisatanya Jawa Timur. Banyak toko-toko mulai menjual alat musik, sepatu-sepatu juga. Kebanyakan sih toko-toko sepatu ya, toko sepatu, toko tas juga ada, reparasi tas, reparasi koper. Sudah dari lama teman-teman, puluhan tahun menjadi salah satu distrik tempat menjual sepatu yang sebetulnya kualitasnya oke, tapi harganya miring, gitu ya. Tahu ya maksudnya harganya miring ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman datang ke tokonya, di situ ada papan harga, papannya miring memang ya. Jadi harganya miring. Enggak, harganya affordable, terjangkau ya. Di sebelah kiri teman-teman, sekarang kita melewati mall. Yang ini ada shopping mall, ada pusat perbelanjaan. Ini ada namanya BG Junction. Jumlah mall di Surabaya sangat banyak, mulai dari Tunjungan Plaza, Plaza Surabaya, Pakuwon Mall ya. Di kawasan sini ada BG Junction. Sekarang saya tanya teman-teman, ini selalu saya tanyakan setiap kali barusan melewati mall itu tadi. BG Junction, kepanjangannya BG itu apa? Ada yang tahu? Teman-teman yang Surabaya, teman-teman yang sudah ya, B-nya itu bebutan, G-nya golden. Kenapa golden? Karena lokasinya ada di kawasan Segi Empat Emas, Praban, Blauran, Embong Malang, Tunjungan ya, di kawasan memang kawasan bisnis, makanya golden ibaratnya. Oke, sangat banyak bangunan cagar budaya di sini, termasuk di sebelah kiri ini teman-teman bisa melihat ini ada satu bangunan peninggalan Belanda yang secara arsitektur sebetulnya sangat megah, tapi sudah lama tidak digunakan ya, sangat ikonik tuh, ada kubahnya. Itu pertama kali difungsikan sebagai panti asuhan ya, sebagai panti asuhan, kemudian terakhir kali beroperasi itu tahun 2014, sekitar tahun itu. Teman nih, ini ada Tugu Pahlawan, biasa disingkat Tupal ya. Tugu Pahlawan ini kalau saya membahasakan, Tupal ini adalah kakaknya Monas yang ada di Jakarta gitu ya. Kenapa bisa ini kakaknya Monas? Karena memang lebih dulu ada Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan dibangun dan diresmikan oleh Soekarno ya, dibangunnya itu tahun 1951 tanggal 10 November. Kemudian diresmikannya masih tanggal yang sama 10 November tapi tahun 1952.
Jadi pemilihan tanggalnya itu juga tanggal 10 November. Sementara Monas itu baru dibangun tahun 1961. Jadi ada selisih sekitar 10 tahun. Monas itu bahkan baru diresmikan, dibuka untuk publik itu tahun 1972. Sekalipun ini kakaknya, tapi perihal tinggi, Tugu Pahlawan adiknya Monas ya. Karena Tugu Pahlawan ini tingginya 41,15 meter. Sementara Monas tingginya 3 kali lipat, 132 meter. Tuh. Di situ teman-teman selagi eksplor Tugu Pahlawan bisa masuk ke museum juga, itu ada museumnya, namanya Museum 10 November. Silakan. Sebetulnya nama resmi masjid ini adalah Raudatul Musyawarah. Nanti biasanya kita juga akan didampingi oleh takmir masjidnya ya, oleh pengurus masjidnya, untuk sama-sama mengetahui gitu ya, ada cerita apa gitu di masjid ini. Karena ini Masjid Cagar Budaya juga. Sudah dari 1848 teman-teman, lama sekali. Ya, ini menandakan kalau bangunan ini adalah bangunan Cagar Budaya. Itu teman-teman bisa lihat Masjid Kemayoran yang tertera di sini adalah tahun 1840-an ya. Jadi kalau tadi saya datangnya 1838. Nanti ada ceritanya, cerita lengkapnya nanti ketika kita masuk aja, kita cari tempat yang ada teduh. Tapi ini nanti kalau teman-teman mau foto dulu sebelum nanti kita masuk semakin ke dalam, boleh ya, jadi silakan. Dikenalnya Masjid Surapringgo. Jadi nama alun-alunnya dulu alun-alun Surapringgo, sebetulnya selatan. Alun-alun selatan itu kalau sekarang ada di kawasan jalan alun-alun Contoh gitu ya. Kalau alun-alun utara itu di kawasan Tugu Pahlawan. Jadi dulu itu ada dua di situ. Nah, karena biasanya alun-alun itu ada masjidnya, jadi dulu lokasinya di situ. Kemudian Belanda datang. Belanda pada saat itu ingin memperluas wilayah kemiliterannya mereka gitu ya, termasuk pengadilan tinggi Belanda. Akhirnya harus menggusur masjidnya pada saat itu, dan barulah dipindahkan ke kawasan yang ini. Nah, ini kita sudah masih banyak ya, saya lagi di Masjid Kemayoran Surabaya. Mohon maaf, kebetulan para pengurus kami lagi ada kegiatan di luar. Biasanya ada pengurus khusus yang menyambut kedatangan. Saya hanya membantu dokumentasi karena beliaunya masih diupayakan ke sini ya, nanti akan saya bantu untuk ini untuk menyelidiki. Masnya pernah mengerti tentang situs-situs atau peninggalan-peninggalan aksara Jawa di Surabaya. Yang terbaik adalah di Masjid Kemayoran, karena di Surabaya ini hanya ada 3 peninggalan aksara Jawa yang di zaman dulu ya. Pertama itu di Masjid Sunan Ampel, itu hanya ada kecil di pintu masuk masjid. Kemudian ada di pemakaman Boto Putih, itu berupa menempel di lempengan batu. Sementara yang di Masjid Kemayoran ini terbuat dari logam yang berukuran 2 meter kali 65 cm, dan dibuatnya tidak dengan tulisan tangan tapi sudah seperti cetakan. Kalau masnya lihat kan mulai hurufnya itu persis. Jadi pada zaman dahulu itu sudah ada seperti mesin yang untuk mencetak di atas logam yang dituangkan di dalam prasasti tersebut. Sampai 1952 yang dibangun oleh pemerintah Belanda sebagai kompensasi atas masjid yang dimiliki oleh kota Surabaya. Sebelumnya namanya Masjid Surapringga, yang waktu itu karena ada perluasan bangunan dari pemerintah Belanda yang rencananya mau didirikan pengadilan tinggi, akhirnya Masjid Surapringga punyanya kota Surabaya waktu itu dirobohkan. Nah, dengan adanya niatan untuk merobohkan itu ada perlawanan dari masyarakat sekitar Surabaya yang waktu itu dipimpin oleh Kiai Sedo Majid atau Kiai Badrudin, yang akhirnya sekarang menjadi dimakamkan di makam di Jalan Tembakan, itu juga makam Cagar Budaya, sebagai bentuk perjuangan mereka untuk mencegah perobohan Masjid Surapringga begitu, yang akhirnya
dengan berbagai desakan masyarakat bahwa kita nggak punya masjid lagi, warga Surabaya sekarang. Mana janjimu untuk mengganti? Akhirnya dituntut ditekan terus sampai tahun 70 tahun kemudian dibangunlah Masjid Kemayoran Surabaya ini. Inisiatornya, jadi yang menginisiasi itu Wahab Hasbullah, Kiai Wahab Hasbullah. Para ulama-ulama dan saudagar-saudagar di Surabaya itu sudah sering bermusyawarah, sering mencetuskan ide-ide untuk memperjuangkan keumatan. Keduanya untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di Surabaya. Jadi seperti Masjid Ampel, Masjid Penele, masjid tertua lah di Surabaya, dan juga masjid di daerah Bangan Serambi ini. Tokoh yang turut meletakkan batu pertama. Ke dalam, ini adalah ruang utama masjid. Ya, dari cerita, karena ini dulu ini tanahnya seorang mayor Belanda ya. Tapi sebenarnya namanya Roboto Musyawarah. Nah itu juga taman musyawarah begitu ya. Iya ya, tempat bermusyawarah karena ulama waktu itu dulu atau sampai sekarang juga sering dijadikan tempat perkumpulan untuk takmir para masjid guru tadi ya. Iya. Cuma sekarang sudah karena pengurusnya pertama kali yang mengurusi masjid ini. Jadi pertama kali didirikan oleh pemerintah Belanda, waktu itu akhirnya diserahkan ke Indonesia ya, yang mengurus siapa? Oke, iya. Maktabnya apa? Baik. Ada yang kesambar petir, begitu terus sempat mau roboh lah. Dengan karomahnya Abah Thoyib itu katanya dulu ketika menaranya mau roboh hanya disendeni gitu, hanya didorong sedikit itu sudah berdiri lagi kokoh sampai sekarang. Ada cerita mistisnya seperti itu karena kemampuan dan kekuatan Abah Thoyib. Dirinya masjid ini mengurusi, kemudian beliau asalnya dari Gresik, seorang kiai juga gitu ya, sangat dihormati. Itu kenapa mungkin tadi sudah diceritakan juga oleh Pak Iwan, akhirnya sering jadi jujukan ziarah juga gitu ya, untuk berdoa atau ketika menginginkan sesuatu gitu. Oke, jadi setelah ini teknisnya teman-teman silakan yang mau sholat ya. Waktunya karena terbatas di sini teman-temannya. Jadi setelah ini silakan. Mungkin untuk yang tidak sholat juga kalau mau keliling-keliling dulu boleh ya. Karena setelah ini kita mau move gitu ya ke wilayah yang lain. Mengunjungi destinasi yang pertama teman-teman ya, yaitu Masjid Kemayoran atau Masjid Rodotul Musyawarah. Sudah dapat banyak cerita tadi di dalam, jadi semoga itu tadi ya teman-temannya, harapannya dapat wawasan baru khususnya buat yang orang-orang Surabaya, buat warga Surabaya mungkin yang sudah sering lewat sini. Jadi di Jalan Indrapura ini tidak hanya ada gedung DPRD saja begitu ya, yang biasanya ramai dalam momen Kemayoran tuh ada gitu ya. Salah satu contohnya adalah Masjid Agung Sunan Ampel. Itu dari tahun 1400-an bahkan ya. Jadi dari eranya Raden Rahmat kita kenal kemudian sebagai Sunan Ampel. Oke, ini kita semakin menuju ke kawasan Kota Lama sebetulnya, karena ibaratnya Tugu Pahlawan tadi yang sudah kita lewati itu sebagai gerbang gitu ya, sebagai gate untuk kita menuju ke kawasan Kota Surabaya yang secara ambience itu lebih jadul lagi gitu ya, Surabaya tempo dulu. Nah, ini kita semakin masuk ke kawasan Kota Lamanya, sudah ditetapkan sebagai kawasan wisata itu dari tahun 2024 teman-teman ya. Jadi waktu itu akhirnya diresmikan oleh
Bapak Eri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya. Bagus, gedung-gedung yang ada itu sekitar 2023 dan diresmikannya 2024. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya bareng-bareng. Sangat oke kalau misalkan teman-teman soal sejarah perkembangan gula di Nusantara ini. Oke, ini sekarang kita lagi ada di Jalan Raja Wali. Nah, ini kawasan Kota Lama, zona Eropa. Jadi Kota Lama Surabaya itu terbagi ke dalam 4 zona. Ada zona Eropa, ada zona pecinan, ya. Sore hari ini kita akan melihat zona pecinannya. Kemudian ada zona Arab. Zona Arab sudah pasti kalau di Surabaya adalah kawasan Ampel. Dan yang keempat itu ada zona Melayu. Ya, zona Melayu itu tidak jauh dari sini juga sebetulnya. Adakah yang tahu zona Melayu di mana? Teman-teman Surabaya, zona Melayu. Buat yang belum tahu, zona Melayu itu kalau gampang aja ya teman-teman, besok pagi gitu ya. Besok kan hari Minggu tuh. Besok pagi teman-teman bisa datang ke lapangan Tor atau lapangan Jatim Seger, lapangan KONI itu dulu sebutannya ya. Itu teman-teman bisa menemukan banyak orang Melayu di situ. Ya, lapangan Tor, lapangan KONI. Ya, kalau minggu pagi kan. Jadi ada 4 zona. Tapi sore hari ini setelah dari Masjid Kemayoran kita akan lihat, cuman memang nggak banyak gitu ya. Sedikit bagian dari zona pecinannya. Ini adalah zona pecinannya. Di masa Belanda itu dulu dikenalnya sebagai Handelsstraat. Ya, Handelsstraat, Hande artinya perdagangan. Straat sama seperti tadi ya, jalan artinya. Jadi jalan perdagangan. Karena dulu ketika akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengkotak-kotakkan tempat tinggal berdasarkan etnis gitu ya, ibaratnya tuh segregasi wilayah. Karena dulu ada semacam kebijakan dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda, bukan stelsel namanya, itu membagi tempat tinggal itu memang berdasarkan etnis supaya lebih memudahkan pemerintah Hindia Belanda kalau mau kontrol. Jadi untuk controllingnya itu biar lebih mudah. Itu kenapa akhirnya sekarang di banyak daerah akhirnya muncul ada pecinan, ada kawasan Arab, ada kawasan Eropa, ada kawasan pribumi. Itu sebetulnya bawaan dari kebijakannya pemerintah Hindia Belanda. Nah, dari dulu ini adalah kawasan bentukannya pemerintah Hindia Belanda, Handelsstraat itu tadi. Dan dari awal sampai sekarang ini memang menjadi kawasan dagang gitu ya, area perniagaan. Itu kenapa kalau teman-teman misalkan eksplorasi Jalan Kembang Jepun, di sepanjang Jalan Kembang Jepun ini tadi kan teman-teman barusan melewati gerbang Kia-Kia ya. Ada naganya tuh, ini ikonnya lah. Kia-Kia itu bahasa Hokkien teman-teman, artinya jalan-jalan. Ya, jadi jalan-jalan Kia-Kia gitu, dialek Hokkien. Dari gerbang ini kemudian kalau teman-teman jalan lurus ke depan itu sangat banyak juga bangunan cagar budayanya. Nah, berhubung sore hari ini teknisnya ini nanti akan saya bebaskan, saya kasih free time mungkin sampai dengan jam 5 ya, sekitar pukul 5, sekitar pukul 17.00 bisa kita sudahi. Jadi setelah ini teman-teman kalau mau foto-foto nanti kita kembalinya di sini lagi ya. Bus SSCT-nya akan stay di sini. Jadi nanti kalau sudah pukul 5 sore teman-teman bisa kembali lagi ke sini. Nah, sebelum free time jadi saya jelaskan dulu secara singkat. Jadi ini dulunya area dagang sampai dengan sekarang, bahkan itu kenapa banyak toko di sepanjang Jalan Kembang Jepun. Cuman kalau weekend, kalau akhir pekan ini banyak yang tutup. Enggak banget, baru pas Imlek kemarin. Ya, jadi pas Imlek kemarin baru di grand launching gitu ya. Namanya Pasar Terang. Kenapa namanya Pasar Terang? Karena Kopitiam ini menempati lahan. Memang dulunya ini adalah pasar tradisional, namanya Pasar Terang. Ya. Jadi ketika akhirnya sekarang diubah konsepnya sebagai Kopitiam dengan tidak ingin menghilangkan nilai sejarahnya, jadi nama Pasar Terangnya masih diteruskan, masih dilestarikan.
Dan perjalanan dilanjutkan menuju ke alun-alun Surabaya dan meneruskan lagi naik bis Surabaya Bus menuju ke halte Kertamanunggal. Perjalanan diteruskan naik Transjatim menuju ke Terminal Mojokerto. Dari Mojokerto kita teruskan ke stasiun Jombang. Oke, kita sahur dulu guys. Dapat tambahan lagi guys. Untuk keretanya sudah tiba dan sekian dulu trip saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan notifikasinya. See you next video. Bye bye.